Oke, selamat malam. Eh, Terima kasih atas eh, ya untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin kita sudah di pertemuan ketiga ya, tapi karena memang kemarin saya juga belum sempat menyampaikan materi terkait dengan materi eh, awal ya. Sebenarnya kalau matematik sih hanya flashback terkait dengan uh, apa yang pernah kita pelajari ya. Nah, kembali lagi terkait materi-materi yang akan kita bahas ya. Kemarin saya sudah sempat kirim materinya ya untuk bab 1, yaitu tentang himpunan ya. Nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas ke depan. Nah, untuk referensinya kalian bisa pakai beberapa buku ya, ada M. Nurkianto, ada Desmijar, ada juga pakai Domeiri ya, ada Yosef Bintang Kalangi ya, juga bisa itu. Jadi saya juga ambil dari beberapa buku ya, dari beberapa referensi yang ada di sini ya. Oke, untuk materi pertama nanti kita akan mungkin bisa himpunan atau direct atau fungsi linear, nanti kita bisa apa namanya menyesuaikan. Nah, ini untuk perhitungan kontrak belajar ya, sempat saya sampaikan ya, ada beberapa dasar atau aspeknya, yaitu bisa dari nilai tugas, nilai kuis, ada absensi, UTS dan UAS-nya. Nanti kita juga menyesuaikan dengan sistem berapa penilaiannya, karena absensi di situ ada izin, ada apa izin dan sakit ya. Nah, itu menyesuaikan perhitungannya dengan sistem. Nah, itu. Nah, terkait konversi nilai, nah, ini nanti juga disesuaikan dengan sistemnya. Nanti nilainya berapa hasilnya nanti menyesuaikan nanti dengan hasil yang sudah ada di kontrak belajar. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama itu tentang himpunan. Nah, untuk himpunan ya, pengertian himpunannya itu kumpulan atau kelompok ya. Jadi suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibeda-bedakan. Nah, itu. Jadi himpunan juga bisa dilambangkan dengan huruf kapital ya. Misalnya A, B, C, D, dan sampai Z ya. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kerawang, nah dipisahkan dengan tanda, biasanya dengan tanda koma. Nah, yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu sendiri. Contohnya misalkan nih, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi anggota dari A-nya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu dibatasi dengan di antara dua kurung kerawang. Itu contoh dari himpunan ya, anggota dari himpunan. Nah, untuk himpunan sendiri dia mempunyai operasi himpunan ya. Nah, kalau kita bicara mungkin yang reguler ya, dia masih hangat ya terkait dengan materinya. Itu ada gabungan ya, atau kita sebut dengan union. Nah, itu notasinya itu bisa dilambangkan dengan U.
selanjutnya ada irisan atau kita sebut dengan intersection ya, atau notasinya dengan huruf seperti huruf N ya, atau juga selisih notasinya dengan tanda min ya, seperti tanda min. Ada juga selanjutnya pelengkap atau komplement. Nah, itu misalnya kita tulis dengan A, nah di atasnya ada seperti huruf C ya. Nah, itu kita sebut dengan komplement. Nah, ada beberapa notasi terkait dengan himpunan. Nah, misalkan A, nah ini berarti A itu anggota himpunan A. Nah, selanjutnya ada A ditandai dengan ini ya, seperti huruf E tapi di garis, itu berarti A bukan anggota himpunan A. Nah, itu kita sebut. Ada juga notasi untuk himpunan kosong, yaitu 0, kita garis miring ya, atau juga dengan tanda kurawal kosong. Nah, itu terkait dengan beberapa notasi dan operasi himpunan. Nah, ada cara penulisan suatu himpunan atau kita sebut dengan set ya. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu cara daftar atau raster method ya, yaitu semua unsur elemen himpunan Oke. Jadi semua unsur atau elemen himpunan atau set ditulis atau dinyatakan di antara tanda kurawal ya. Jadi sebenarnya ini ada Oke, jadi kita ulangi. Jadi semua unsur elemen himpunan atau set ditulis atau dinyatakan di antara tanda kurawal ya. Misalnya suatu himpunan itu set yang terdiri dari bilangan 1 sampai 10. Nah, ini ya. Maka ditulis S-nya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Contohnya misalkan suatu himpunan set atau kita sebut set ya, mahasiswa yang dapat nilai A pada mata kuliah matematik yaitu Ani, Umar, Widya, Hasan, Husin. Nah, maka bisa ditulis sebagai N, itu anggotanya ada Ani, Umar, Widya, Hasan, dan Husin. Atau suatu himpunan atau set mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang S2, misalkan ialah Arif, Yudi, Lia, Zahra, dan Endra, maka bisa ditulis sebagai B, Arif, Yudi, Lia, Zahra, dan Endra. Nah, itu cara penulisan suatu himpunan dengan cara daftar ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada kita sebut dengan cara rule method atau cara kaidah, yaitu syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap objek agar dapat dinyatakan sebagai unsur atau himpunan set, ditulis dan dinyatakan di antara tanda kurawal. Nah, ini juga sama ya. Jadi apabila T itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan S merupakan himpunan yang terdiri angka kuadrat dari unsur T, maka perincian S menjadi S sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Nah, atau S sama dengan X kuadrat titik 2X merupakan unsur dari T. Nah, itu. Oke, sampai sini.
Bisa dimengerti? Untuk Belum, Pak. ini kelihatan nggak ada Iya, ada garis hitam Iya Pak, gitu, nggak Pak. kelihatan itu Pak. Ada garisnya Pak. Iya. nah udah. Nah, Oke, kita ulangi ya. Jadi untuk cara kaidah yaitu syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap objek agar dapat dinyatakan sebagai unsur atau elemen, ditulis atau dinyatakan di antara tanda kurawal ya sama ya. Jadi ini itu sebagai contoh saja. Misalkan apabila T itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan S merupakan himpunan yang terdiri dari angka kuadrat dari unsur T, maka perincian menjadi S sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Atau kita bisa tulis dengan S sama dengan X kuadrat sama dengan X merupakan unsur dari T. Nah, itu. Ngerti nggak? maaf, Pak. Rumus yang S itu 149 itu kuadrat dari yang T itu ya, Pak? Nah, ini kan Yang itu bawah. ya Pak, 2 kuadrat 2, 4. 3 kuadrat Nah, 3, ya. 9 ya Pak. Nah, ini Iya, dari jadi T itu bukan? ya betul. Jadi ini hanya penulisan saja. Jadi penulisan secara kaidahnya. Nah, ini jadi misalkan S, kita tahu bahwa anggota T-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk penulisannya yaitu karena ini S merupakan himpunan yang terdiri dari angka kuadrat. Jadi ada nanti kita soalnya itu soal kalimat ya seperti ini gitu contohnya. Merupakan himpunan yang terdiri dari angka kuadrat dari unsur T, maka perinciannya menjadi S sama dengan, nah bisa saja kita langsung tulis S-nya itu sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, dan 36, atau S-nya sama dengan X kuadrat ini ya, sebenarnya kuadrat ini bukan X2 ya, jadi karena posisinya ada di bawah, ini harusnya di atas, maka X-nya itu merupakan unsur dari T. Jadi X-nya itu merupakan unsur dari T. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh kedua, misalkan B sama dengan A, I, O, U. Nah, di mana B-nya sendiri merupakan himpunan yang terdiri dari 5 huruf hidup. Maka perincian atau penulisan himpunan F, ada yang coret ya. Makasih, Pak. Maaf, banyak Maka ini yang agak sulit ini itu ini ya. Coba sebentar. Maka perincian atau penulisan himpunan F dengan menggunakan metode kaidah menjadi hanya sendiri X sama dengan ialah huruf hidup. Ini hidup dari 26 alfabetnya ini sudah. Nah, sedangkan bila M-nya itu adalah C adalah huruf abjad alfabet, maka I-nya sendiri X ialah huruf hidup dari M. Nah, itu sebagai contoh dari penulisan secara kaidah ya, atau metode. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan subhimpunan atau subset ya. Nih. Bisa dihapus nggak ya? Biasanya bisa nih ya. Ini lagi tak coba. Oke, kita lanjutkan saja sambil berjalan. Nah, selanjutnya ada subhimpunan atau subsetnya. Nah, subhimpunan itu himpunan yang beranggotakan satu objek atau beberapa objek. Nah, jadi ini merupakan unsur-unsur dari suatu himpunan.
atau himpunan universal ya. Nah, contoh nih ada bila A-nya sama dengan DEF dan R-nya itu 1, 2, 3 dan B itu X. Nah, sedangkan X adalah huruf abjad atau alfabet. Maka A itu adalah subhimpunan dari B. Jadi suatu himpunan R bukan merupakan subhimpunan subset dari himpunan B apabila unsur dari R bukan merupakan unsur dari himpunan B. Jadi kita tulis notasinya bisa B ditandai dengan R bukan himpunan dari B. Nah itu, jadi contohnya misalkan M sama dengan A, E, I, O, U, dan N-nya sendiri yaitu X, sedangkan X adalah bilangan bulat dari 1 lebih kecil X dan X-nya lebih kecil dari 10, maka M bukan anggota dari N, karena memang tidak ada di N-nya. Nah itu. Jadi kalau misalkan bukan anggota dari himpunan N, maka kita tinggal tulis dengan kita coret di tengah ya, yaitu dengan cara M atau bukan anggota dari N. Nah di dalam himpunan kita tadi sudah kita sampaikan ada beberapa operasi himpunan ya. Nah itu yang pertama itu komplement ya, yaitu komplement dari himpunan tersebut, yaitu himpunan atau objek merupakan unsur dari himpunan itu, tetapi merupakan unsur dari himpunan universalnya ya. Dengan kata lain, komplement dari himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari unsur yang terdapat dalam himpunan universal U, tetapi tidak merupakan unsur dari himpunan A. Nah, jadi komplement dari himpunan A merupakan subhimpunan yang lain dari A, tetapi merupakan pelengkap dalam himpunan universal. Itu. Jadi bisa kita notasi atau tanda komplement dari himpunan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa untuk menandai bahwa itu terkait dengan komplement itu dengan tanda C di atasnya. Contohnya misalkan P itu sama dengan X. Nah, sedangkan X adalah huruf abjad atau alfabet. Ya. Nah, ini alfabet ya. Sedangkan Q sama dengan D, E, F, G. Dan R itu A, E, I, U, O. Atau N sama dengan X, dan X adalah huruf vokal. Maka Q komplement yaitu, nah kita lihat Q-nya itu D, E, F, G. Jadi yang tidak merupakan himpunan dari Q yaitu A, B, C, H, sampai Z. Nah, selebihnya itu dia masuknya di Q, bukan komplementnya ya. Atau R, komplementnya itu X, karena R-nya itu A, E, I, U, O, ya, maka R komplement adalah huruf konsonan. Oke, sampai komplement. Bisa dimengerti? Insya Allah Pak, nanti dimengerti lagi. Oke, sambil nanti ada beberapa soal ya, sebagai latihan nanti. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ya. Oke, setelah komplement itu kita ada gabungannya, gabungan. Nah ini mungkin tidak asing lagi ya. Jadi memang kita flashback sebenarnya terkait dengan materi. Gabungan itu atau disebut union itu dari dua buah himpunan adalah himpunan yang terdiri unsur-unsur. Nah, unsurnya adalah yang paling sedikit dalam salah satu himpunan atau keduanya. Nah, dengan kata lain, gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan A atau B atau keduanya. Jadi, notasi atau tanda gabungan dari dua buah himpunan dinyatakan dengan A atau kita tandain dengan seperti huruf U ya, yaitu, nah itu
jangan tertukar ya, ada irisan dan ada gabungannya. Ini gabungan itu seperti tanda U ya, A gabungan dengan B. Nah, itu perinciannya A gabungan B, X. Nah, X itu adalah anggota dari A atau X itu anggota elemen dari B. Nah, contohnya misalkan A itu 2, 4, dan 6. Sedangkan B itu 1, 3, 5, 7, dan C 8, 9, 10, 11. Maka A gabungan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sedangkan A gabungan dengan C yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, sedangkan B gabungan dengan C itu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, itu. Oke, bisa dimengerti ya? Ya Pak, Oke, kalau gabungan hanya menggabungkan saja ya, jadi gabung. ya, ya. Ya, enak semua. Oke, selanjutnya ada yang kita sebut selisih. Tambah lagi. Pak Zakir mau ngapus itu bisa ya? Woi, jangan ditambahin. Udah Oke. Pak, jangan dimainin lagi, udah gitu. Udah biarkan saja dulu. Oke, nanti malah tambah ini. Saya coba clear di sini, coba nanti sebentar. Ditambah lagi tuh. Woi, dihapus, woi. Sebentar ya. Nggak bisa tahu dia pusing. Coba keluar dulu. Udah. Coba. Kali-kali keluar masuk. Tadi Udah. Elsa bisa, coba ajarin. Udah saya hapus. Nggak bisa tuh ya, lagi nggak bisa dihapus. Udah saya hapus. Oke, kita Makasih Pak, maaf. Mantap Pak. ya, Itu yang sudah. gua Udah tuh. Oke, selanjutnya sebentar, ada yang hilang ya. Gabungan Selisih, Pak. Sampai selisih. Oke, selisih. Nah, selisih atau difference ya dari dua himpunan yang anggotonya terdiri dari unsur himpunan pertama, tetapi yang bukan merupakan unsur himpunan kedua. Jadi dengan kata lain, selisih dari dua buah himpunan adalah himpunan dari objek yang merupakan unsur dari A. Akan tetapi himpunan ini tidak merupakan unsur dari himpunan B. Nah, notasinya itu bisa kita pakai seperti min-nya dengan perincian ini. A, selisih kita baca ya, bukan dikurangin, selisih dari B. Nah, yaitu X merupakan anggota dari A dan X tidak merupakan anggota dari B. Nah, contohnya misalkan A itu 2, 4, 6, dan 8, 10. Nah, sedangkan B 1, 2, 3, A, B, C. Nah, sedangkan C 8, 9, 10, C, D, E. Nah, maka A selisih dari B. Nah, lihat A-nya itu 2, 4, 6. Nah, dan B-nya itu 1, 2, 3, A, B, C. Jadi A selisih B yaitu kita lihat yang tidak ada di keduanya ya. Tidak ada di keduanya. Jadi kita ambil 4, 6, 8, dan 10 ya. Nah, ini. Dan A itu selisih C. Ya, jadi udah belum?
Untuk saat ini error guys. Kok Pak nggak ada suaranya Pak? Punten Pak. Punten Pak, nggak ada Halo, suaranya. error ini. Oke, Ini halo, apa? ayo. Oh, Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Oke, kita lanjut. Sudah, Pak. Contohnya yaitu A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan B-nya 1, 2, 3, A, B, C. Dan C-nya sendiri 8, 9, 10, C, D, E. Nah, maka A selisih B sama dengan 4, 6, 8, 10. Dan A selisih C itu 2, 4, dan 6. Oke, ada yang kira-kira gimana? Sudah mengerti? udah bingung dikit. Masih kurang paham, Pak. Putus-putus Pak. Iya, Pak, putus-putus. Ya, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Saya juga berharap tadinya bisa offline ya. Offline. Ya, hanya Iya Pak, ini saya. harusnya offline Pak. Bener ini. Ya, karena biasanya kalau MK saya itu rata-rata offline ya, karena memang untuk belajar di online agak kurang ini Kurang ya, dimengerti Pak. kurang dimengerti. Bener. Makanya saya coba sedikit-sedikit ya. Jadi kalau menerangkan terlalu cepat nanti malah tidak bisa dimengerti sama sekali. Oke, kita kembali lagi ya, seperti contoh nih terkait dengan selisih ya. Jadi contohnya itu selisih itu yaitu dari dua buah himpunan ya, yang anggotanya terdiri dari unsur himpunan pertama. Nah, tetapi bukan merupakan unsur himpunan kedua. Ingat. Jadi dia itu anggota pertama ya, unsur himpunan pertama, tetapi bukan merupakan unsur himpunan kedua. Nah, jadi selisih itu dari himpunan A dan B dari objek yang merupakan himpunan A, tetapi bukan merupakan himpunan dari A dan B. Himpunan dari objek yang merupakan unsur dari A, tetapi himpunan ini tidak merupakan unsur dari himpunan B. Nah, contohnya nih, A sama dengan 2, 4, 8, dan 10. Dan B itu 1, 2, 3, A, B, C. Nah, sedangkan C, 8, 9, 10, C, D. Nah, kita fokusnya di selisihnya saja. Misalkan contoh, A selisih dari B. Nah, itu kita lihat himpunan dari A-nya itu berapa? 2, 4, 6, dan 8, dan 10. Nah, ini sesuai dengan pengertian bahwa dua himpunan yang anggotanya terdiri dari himpunan pertama, tetapi yang bukan merupakan unsur kedua. Sedangkan B itu 1, 2, 3, A, B, C. Nah, kita lihat. Kita lihat A-nya 2, 4, 6, 8, 10, dan B-nya 1, 2, 3, A, B, C. Berarti yang kita A itu selisih dari B, yaitu 4, 6, 8, dan 10. Nah, itu. Dan A irisan selisih dari C itu 2, 4, dan 6. Nah, itu contoh dari selisih himpunan. Ya. Ada yang kurang ini ya. Ada irisan ya, irisan. Oke, selanjutnya ini ada contoh juga. Nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentukan himpunan. Nah, ini terkait penulisan ya. Jadi, misalkan 1B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Biasanya kita kalau misalkan menulis persamaan ya terkait dengan persamaan matematik, nah itu bisa ditulis dalam bentuk notasi ya. Nah, misalkan contoh B adalah bilangan asli yang terdiri dari 3
dan kurang atau sama dengan 15. Nah, jawabannya B sama dengan X atau anggota dari X sama dengan 3 lebih kecil dari X ya, karena kurang dari 3 ya, X-nya, dan lebih kecil atau sama dengan 15. Maka X adalah anggota dari A. Nah, ini. Selanjutnya C adalah bilangan bulat lebih dari 1 atau sama dengan min 5, tetapi kurang dari 10. Nah, ini bisa kita tulis ya. Juga sama, yaitu notasi pembentukan notasinya, yaitu C sama dengan X min 5 lebih kecil dari X atau lebih kecil dari 10. Nah, untuk D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Jadi kita tuliskan saja tinggal X lebih kecil dari 20. Ya. Nah, X-nya itu anggota dari bilangan ganjil. Nah, itu untuk penulisan dari himpunan ya, notasi pembentukan himpunan. Nah, ada juga contoh, nyatakan soal di atas dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, ini ya. Ini yang soal tadi, nanti tinggal kita tulis isinya, anggotanya, angkanya berapa saja. Nah, itu ya. Jadi kalau ini kita tulis himpunannya ya, terkait dengan notasi himpunannya, dan ini kita tulis anggotanya. Misalkan B, X lebih kecil dari 3 lebih kecil dari X, dan oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nah, ini ada, kita sebut himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dilambangkan dengan kurawal ya, atau tanda nol garis ya. Nah, contohnya itu D, X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nah, sedangkan F itu X bilangan prima antara 7 dan 11. Jadi pada contoh di atas, adakah saat ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter ya, dan adakah bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, itu jadi kalian bisa bahwa tidak ada, kita sebut dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya himpunan lepas. Nah, himpunan lepas yaitu dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan ini tidak mempunyai satu anggota yang sama. Nah, ini contohnya. Contohnya L sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 15, dan G-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, jadi antara anggota L dan M itu tidak sama. Nah, itu kita sebut dengan himpunan tidak lepas. Nah, itu ya. Nah, atau kita sebut himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Nah, oke ya. Jadi contohnya, anggota dari A itu 1 sampai 15, dan B-nya itu min 3 sampai 11 ya, dan C-nya itu 0 sampai 14, D-nya 2, 3, 5, 7, 11, dan E-nya itu 0, 2, 4, 6. Nah, perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, dan E ya. Apakah setiap anggota himpunan D ada dalam himpunan A dan B, C, dan apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C. Jadi kita lihat, jadi setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7 ada di himpunan A, B, C. Nah, sedangkan himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Nah, itu kita sebut dengan himpunan semesta ya.
Oke, selanjutnya ada rumus banyaknya himpunan bagian. Nah, jadi jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak N, ya, kita lambangkan N, A, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat N dikali A. Nah, kita contoh. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Misalkan A sama dengan A, B, C, dan B 1, 2, 3, 4, 5, dan C-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jawabannya N. Ya, anggotanya itu sebanyak 3, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari A adalah 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 dan sama dengan 8. Nah, itu. Atau B, anggota B sama dengan 5, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari B adalah 2 pangkat 5. Dan C-nya itu sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita hitung banyaknya himpunan, ya, anggotanya saja yang kita hitung, ya, dengan rumus 2 pangkat N dikali A. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada himpunan sama, yaitu 2 himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota himpunan itu bentuk dan jumlahnya sama. Nah, kita sebut himpunan sama, yaitu A sama dengan B, misalkan itu, ya. Nah, ini koneksinya kurang bagus, mungkin bisa ini, ya. Jadi agak ini. Ada selanjutnya himpunan ekuivalen, ya, yaitu himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Nah, contohnya, ini yang sama itu anggotanya saja, tetapi yang sama itu jumlahnya, tetapi bentuknya beda. Contohnya, P itu A, I, U, E, O, ya, dan Q-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlahnya sama, tetapi bentuknya beda, ya. Jadi, jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi beda, ada yang tidak sama. Nah, itu. Nah, iya. Selanjutnya ada irisan 2 himpunan. Nah, ini irisannya tadi ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih. Nah, ini irisan. Nah, kalau irisan itu ditulis dengan A, ya. Nah, seperti N adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, itu. Jadi bila P-nya A, B, C, D, E dan Q-nya D, E, F, G, tentukan P irisan Q. Maka P irisan Q yaitu D dan E. Nah, ini gabungan tadi, ya, sama. Jadi kalau gabungan itu himpunan A dan B ditulis dengan A. Seperti huruf P ada himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A. Nah, itu untuk irisan dan gabungan. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut diagram Venn, ya. Nah, ini kita beberapa menit lagi. Diagram Venn adalah langkah menggambar diagram Venn, ya. Yang pertama itu daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Nah, ini ingat, ya. Jadi yang kedua, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. Nah, yang keempat, buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. Yang kelima, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Yang keenam, selanjutnya lengkapilah anggota himpunan yang tertulis dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, buatlah segi 4 yang memuat lingkaran. Lingkaran itu di mana segi 4 itu menyatakan himpunan semestanya, dan lengkapilah anggotanya apabila belum lengkap. Nah, sebagai contoh nih, ya. Yang terakhir. Nah, ini
diketahui S itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, 13, dan 14. Nah, sedangkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, dan C-nya 3, 6, 9, 12. Nah, gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Nah, kita tulis. Nah, jawab. Yang pertama, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan ABC. Nah, kita lihat posisinya ini ya, jadi S itu semuanya, kita tulis semua dulu, 1, 2, 0, 1, 2, 3, sampai 14. Nah, A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 2, 4, 6. Nah, itu kita lihat mana yang sama di antara ketiganya, itu 6. Ya. Anggota dari ABC, itu angka 6. Nah, selanjutnya 3 dan 6 itu anggota yang dimiliki A dan C. Lihat, C-nya itu ada 3 dan 6, dan A-nya ada 3, 6. Nah, itu untuk A dan C. Ya, itu 3 dan 6. Nah, selanjutnya itu 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki himpunan A dan B. Nah, itu jadi 2, 4, 6 itu dimiliki oleh A, B, A dan B. Ya, A yang kuning dan B. Nah, itu untuk penulisan pembuatan diagram Venn ya. Nah, ini ada contoh kedua. Jadi kalian bisa lihat, misal dari 3D mahasiswa terdapat 21 orang yang gemar melukis. Ya. Biasanya ada soal terkait dengan bagaimana menentukan ya berapa orang yang gemar melukis, misalkan berapa orang yang gemar keduanya. Nah, ini untuk penulisan, untuk mengerjakan persoalan itu dengan cara menggambar diagram Venn, maka akan ketemu hasilnya. Nah, contohnya ini dari 32 mahasiswa terdapat 21 orang gemar melukis, 6 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Nah, kita tulis di sini ada berapa orang yang mahasiswa yang hanya gemar melukis, ada berapa orang mahasiswa yang hanya gemar menari, dan ada berapa orang mahasiswa yang tidak gemar keduanya. Nah, itu selanjutnya bisa dijawab ya. Pertama kita tulis dulu ya, berapa yang gemar melukis, ya, dan berapa orang yang gemar menari, dan berapa orang yang gemar keduanya. Maka kita bisa jawab ada 11 mahasiswa yang hanya gemar melukis, dan ada 6 mahasiswa yang hanya gemar menari, dan ada 5 mahasiswa yang tidak gemar keduanya. Nah, itu untuk contoh penentuan diagram Venn-nya. Nah, ini ada contoh kedua, ketiga juga sama pengerjaannya seperti yang di atas. Dan contoh keempat juga sama ya, jadi kalian bisa coba pelajari terkait dengan menentukan, membuat diagram Venn. Oke, sampai saat ini ada yang tanyakan? Kayaknya nggak ada, Pak. Harus baca-baca lagi ini, Bapak. Harus baca ulang lagi. Ya, nanti coba di ini ya. Jadi kalian coba pelajari sedikit demi sedikit ya. Yang penting kalian Iya, baik, Pak. mengerti ya. Jadi sebenarnya ini Iya, masih Pak. di bawah ya, masih tahap di bawah. Jadi belum ke soal-soal yang lebih rumit ya. Oke, untuk kehadiran nanti ini ada 21 orang ya. Ketuanya siapa? Saya lupa. Ajar, Pak. Fajar. Oke, nanti Ajar. di share ulang ya sebenarnya saya sudah record nih ya siapa-siapa yang hadir di sini. Itu tapi nanti coba di list lagi di grup siapa-siapa yang hadir. Ini ada 21 orang, nanti saya bisa cek juga satu-satu. Oke, kalau tidak ada
Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini cukup sekian saja ya. Jadi nanti ada tugas, tapi tugasnya bukan yang ini ya. Nanti ada yang saya share nanti di siakan nanti ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Kan nanti mau dikasih tugas ya Pak ya. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti gimana Pak? Kenapa ulangi? Kan nanti Bapak mau ngasih tugas. Kalau misalkan di tugas itu tidak ada yang tidak dimengerti, itu gimana Pak? Oh, makanya saya bilang tadi kan coba dipelajari lagi materi yang tadi dan tidak jauh dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kalian bisa pelajari gitu dan saya yakin nggak terlalu sulit ya, karena mungkin waktunya saja gitu. Jadi untuk belajar ya, kalau jam segini itu sebenarnya saya juga mengerti ya. Jadi terkait dengan apalagi melalui online ya itu. Jadi kalian coba mengerjakan sebisanya gitu. Nanti kan koreksi terkait justru nanti bisa dikoreksi apa kesalahannya, nanti apa yang belum bisa dimengerti nanti. Itu kita sama-sama share nanti di minggu depannya apa kesalahannya gitu. Ya Pak, siapa? Oke, ada lagi? Untuk materi ini bisa nggak Pak di grup Pak? Materinya sudah di-share di siakan ya, udah disiapkan. Jadi ada di apa? Di sistem ya. Jadi saya sengaja dimasukin di situ. Jadi kalian bisa ambil di situ. Nanti kalau misalkan ini nanti share di Oke, grup. siapa? Terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada Siapa? Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada untuk hari cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mubeng guys.